Nah, sekarang kita bisa lihat suhu dan kelembaban sudah tampil di MQTT DAS-nya. Dan ini untuk hardware-nya ada ESP32 dan DHT22 seperti ini. Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube Bitur Project. Di video kali ini kita akan membuat project Internet of Things menggunakan ESP32 dan DHT22 seperti ini. Project kali ini kita akan pantau suhu dan kelembaban menggunakan protokol MQTT. Nanti kita bisa coba menggunakan MQTT DAS seperti yang ada di video awal tadi. Dan bagaimana caranya, kita langsung aja lanjut ke tutorial. Oke, berikut adalah bahan-bahan yang dipakainya. Yang pertama, untuk microcontroller kita menggunakan ESP32. ESP32 ini merupakan microcontroller yang sudah include untuk modul WiFi, jadi untuk konektivitas internet akan jadi lebih mudah. Kemudian, untuk sensornya sendiri kita menggunakan DHT22. Alternatif lain, teman-teman bisa menggunakan DHT11 yang warnanya biru. Di sini saya menggunakan DHT22 karena untuk tingkat akurasinya yang lebih tinggi dibanding DHT11. Kemudian untuk perakitan kita bisa menggunakan breadboard seperti ini. Dan ada kabel jumper juga male to male. Di sini kenapa saya menggunakan dua buah breadboard? Karena untuk ESP32 sendiri jika kita pasang di satu breadboard saja, dia memakan semua pin yang tersedia. Jadi kita nggak bisa pakai lagi pin-pin yang ada di sebelahnya seperti ini. Maka dari itu kita harus gabungkan dua breadboard seperti ini. Caranya tinggal pasang aja seperti ini. Dan kita bisa pasang ESP32-nya di bagian tengah seperti ini. Nanti untuk pin sebelahnya, atas dan bawah, bisa kita gunakan untuk keperluan jumper, menggunakan kabel jumper ke DHT22-nya. Selanjutnya ada kabel USB seperti ini. Fungsi kabel USB ini nanti kita pakai untuk pemrograman. Berikut untuk perakitannya, kita bisa pasangkan ESP32-nya di bagian tengah seperti ini. Selanjutnya kita bisa pasang DHT22-nya. Di sini bisa kita perhatikan ada pin plus, out, dan min. Untuk pin plusnya kita bisa hubungkan ke V-in yang ada di ESP32 seperti ini. Kemudian untuk outnya kita bisa hubungkan di pin digital 32 atau D32 seperti ini. Dan yang terakhir untuk pin min-nya kita bisa hubungkan di pin GND yang ada di ESP32. Selanjutnya kita bisa hubungkan ESP32-nya ke kabel USB. Dan ujung satunya kita bisa hubungkan ke komputer atau laptop. Kita lanjut ke langkah selanjutnya. Sebelum kita lanjut, video kali ini disponsori oleh PCBWay. PCBWay merupakan pabrik percetakan PCB di China. Dengan hanya $5 saja, kalian sudah bisa pesan 10 keping PCB prototype dengan spesifikasi yang sangat berkualitas. Selain PCB, PCBWay juga menyediakan jasa CNC, 3D printing, dan laser cutting. Jadi tunggu apa lagi, buruan cetak PCB kamu di PCBWay. Selanjutnya kita bisa langsung masuk ke pemrograman Arduino IDE-nya. Di sini untuk programnya sendiri kita harus menginstal beberapa library. Yang pertama ada PubSub Client. PubSub Client ini berfungsi untuk menghubungkan ESP32 kita ke broker MQTT-nya. Dan DHT.h. DHT.h ini seperti namanya berfungsi untuk membaca data dari sensor DHT-nya. Untuk menginstalnya, teman-teman bisa masuk ke bagian Sketch, kemudian Include Library, dan pilih Manage Library. Di sini teman-teman bisa ketikkan aja PubSub Client seperti itu, nanti tinggal di download. Kemudian di bagian sini kita bisa masukkan nama WiFi yang akan kita pakai dan password WiFi-nya. Selanjutnya di bagian MQTT broker kita bisa isikan dengan address atau broker MQTT yang kita pakai. Untuk broker MQTT gratisan, biasanya saya menggunakan broker.havemq.com. Karena ini broker gratisan, jadi untuk username dan passwordnya bisa kita kosongkan seperti ini. Kemudian portnya kita pakai 1883. Di sini ada definisi pin dan jenis DHT yang kita pakai.
dan ada variabel yang berfungsi untuk menampung data suhu dan data kelembabannya. Kemudian kita buat objek untuk ESP client supaya nanti bisa dihubungkan ke Wi-Fi. Selanjutnya kita buat juga untuk function supaya bisa menggunakan fungsi dual core dari ESP32-nya. Serial begin 115200, di sini fungsinya untuk debugging program dengan kecepatan baud rate 115200. Kemudian ada setup Wi-Fi. Setup Wi-Fi sendiri di sini kita bisa lihat di bagian network untuk menghubungkan device kita ke jaringan Wi-Fi yang sebelumnya kita tulis di variabel SSID dan password. Kemudian tentukan di core 0 untuk menjalankan fungsi MQTT. Untuk MQTT ini sendiri, di sini kita hanya gunakan untuk publish karena keperluan project kali ini hanya untuk publish data temperatur dan publish data kelembaban di topik ESP32/temperatur idrus24 ya. Ini bisa diatur. Yang penting unik aja ya teman-teman. Karena kita menggunakan karena kita menggunakan broker gratisan, jadi kalau topik yang kita pakai namanya itu umum, bisa jadi nanti datanya bentrok. Kemudian kita juga lakukan hal yang sama di bagian publish untuk kelembabannya. Nah, di void loop sendiri kita pakai untuk mendapatkan data dari DHT. Di sini data dari DHT-nya kita masukkan di variabel temperatur dan variabel humidity. Selanjutnya kita bisa langsung upload aja, pilih ke bagian tools, kemudian boardnya pilih ESP322. Jika teman-teman belum ada, bisa download di bagian board manager yang ada di sini, atau bisa ikutin video kita sebelumnya yang membahas tentang ESP32. Kemudian di bagian portnya kita bisa pilih di port yang sesuai ya. Di sini untuk ESP32 saya portnya masuk di port COM5. Selanjutnya kita bisa langsung klik upload aja di sini. Oke, sekarang proses uploadnya sudah selesai. Kita bisa lanjut untuk setting MQTT-nya di MQTT Dash yang ada di Android. Selanjutnya kita bisa download MQTT Dash untuk memonitoring data suhu dan kelembabannya. Di Play Store kita bisa klik aja MQTT Dash dan kita pilih yang ini ya. Di sini berhubung saya sudah mendownload, jadi saya tinggal klik open aja atau buka. Kemudian buat project baru dengan cara klik tombol plus yang ada di pojok kanan atas ini. Masukin namanya, contoh ESP32 monitoring DHT22. Kemudian untuk addressnya sendiri kita bisa sesuaikan dengan broker yang tadi kita tentukan di Arduino IDE-nya. Di sini kita menggunakan broker.ivmq.com. Kemudian portnya 1883. Username dan passwordnya kita bisa kosongkan aja karena ini broker gratisan. Klik save. Selanjutnya kita buka project yang tadi kita buat. Tambahin widget dengan cara klik tombol plus yang ada di atas ini. Pilih teks. Kemudian masukkan namanya. Contoh di sini suhu. Kemudian topik untuk subscribe-nya kita bisa sesuaikan dengan topik publish yang tadi kita tentukan di Arduino-nya. Contoh di sini ESP32 idrus24. Kemudian buat lagi teks, masukin namanya, kelembaban, kemudian topik untuk subscribe-nya ESP32/idrus24. Kemudian klik save. Sekarang sudah selesai untuk MQTT Dash-nya. Oke, sekarang udah ke setting semua. Kita bisa testing langsung di hardware-nya seperti ini. Ini ada ESP32 sama sensor suhu dan kelembabannya di sini. Kemudian untuk di handphonenya kita bisa buka MQTT Dash yang tadi kita setting. Ada di monitoring ESP32 dan DHT22. Seperti ini. Sekarang untuk suhu dan kelembabannya sudah tampil.
kita bisa coba panaskan untuk sensornya menggunakan korek ya. Oke, di sini ada nan sedikit. Kalau nan itu artinya biasanya untuk sensornya longgar ya untuk konektivitasnya. Nah, bisa kita lihat naik seperti itu. 37 ya, sampai 38 dan 39. Oke, mungkin itu aja video kita pada kesempatan kali ini. Buat teman-teman yang suka dengan konten seperti ini, bantu channel ini dengan cara di like, di share, di komen, dan di subscribe. Terima kasih yang udah menonton, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.